Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga Ibu Murni selalu diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan Ibu Murni selaku guru, calon guru penggerak dan ibu rumah tangga. Hari ini hujan terus ya Bu ya, kemarin sempat banjir ya. Gimana kondisi sekolah, aman? Alhamdulillah aman, Bu. Walaupun jalannya sedikit tergenang gitu, tapi alhamdulillah nggak banjir. Alhamdulillah, rumah juga ya? Iya, rumah jalannya saja yang tenggelam. Oh ya, sama di Griasi juga jalannya tuh sampai lutut gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada yang masuk rumah ya. Baik, semoga hujan membawa berkah ya Bu Murni ya. Ya, amin. Baik, Bu Murni, hari ini ada pendampingan individu ketiga ya Bu Murni ya. Saya akan menyampaikan tujuan pendampingan pada hari ini. Yang pertama adalah setelah selesai pendampingan, Ibu Murni diharapkan dapat mengembangkan diri sendiri dan juga orang lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu Murni diharapkan memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian yang ketiga adalah merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang tentunya berpusat kepada peserta didik dan melibatkan orang tua siswa. Nah, itu ya tujuan pendampingan pada hari ini. Tentunya kita punya tema pendampingan pada hari ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Baik Bu Murni, pada hari ini kita akan fokuskan pendampingan di 3 tahap. Yang pertama, kita akan refleksi hasil survei feedback 360 derajat penilaian sendiri tentang kompetensi Bu Murni selaku guru penggerak. Kemudian yang kedua, kita akan diskusi tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga adalah diskusi hasil karya 2, yaitu keterlaksanaan Bu Murni melaksanakan tahapan baca. Nah, itu Bu Murni ya. Baik, siap ya Bu Murni ya. Nah Bu Murni, kemarin kan sudah mulai daring lagi nih Bu Murni ya, selama 1 bulan nih. Coba ceritakan tentang pembelajaran daring, apakah ada hambatan atau apa gitu? Ya, kalau hambatan yang besar gitu, kalau pembelajaran daring tidak ada. Mungkin saya harus lebih pintar-pintar dalam memanage waktu antara pekerjaan yang di sekolahan, di rumah, dan juga kegiatan daring, karena kegiatan daring itu kan di luar jam di sekolah, sudah lewat waktunya di sekolah Bu. Jadi harus benar-benar bisa menyisihkan waktu untuk kegiatan daring tersebut. Kalau hambatan yang besar tidak ada, mungkin hanya manage waktunya saja yang harus saya lakukan dan lebih konsisten dalam melaksanakannya, seperti itu. Alhamdulillah, jadi tidak ada hambatan ya, karena Ibu sudah bisa memanage ya kapan daring, kapan kita harus melaksanakan kerjaan sekolah. Baik, terima kasih banyak Bu Murni. Bu Murni, kira-kira capaian apa nih selama 1 bulan terakhir ini yang sudah Ibu dapatkan? Kalau capaian di dalam pembelajaran itu anak-anak sudah lebih nyaman, lebih semangat belajarnya sudah meningkat, seperti itu. Kalau dengan rekan sejawat, saya banyak berkolaborasi dan sharing gitu Bu, dengan teman-teman, misalkan ada permasalahan seperti itu. Kalau ketercapaian di pembelajaran, tentunya anak-anak lebih antusias, lebih senang karena ada perubahan seperti itu. Baik. Alhamdulillah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sudah banyak ya, Ibu sudah bisa berbagi, berkolaborasi, bahkan anak-anak sudah mulai senang ya ketika mengikuti pembelajaran yang Ibu ampu gitu. Baik, Bu Murni, terima kasih banyak yang sudah melaksanakan tugas-tugas Ibu, baik itu selaku guru, selaku calon guru penggerak, sudah sangat luar biasa dalam melaksanakan tugas di LMS-nya. Baik, Bu Murni, kemarin kan sudah ada umpan balik ya dari 1 kepala sekolah, 5 rekan guru dan 5 rekan siswa. Nah, Ibu sudah menginputnya ya ke LMS. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Murni. Jadi alhamdulillah
Ibu sudah menginputnya. Nah, sekarang kira-kira dari responden itu nih Bu Murni, apa yang perlu Ibu tingkatkan atau apa yang sudah baik di diri Ibu atau yang harus ditinggalkan menurut rekan-rekan tadi, coba ceritakan. Boleh dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Ya, terima kasih. Kalau kemarin respon dari Bapak Kepala Sekolah cukup merespon baik gitu ya Bu, cuman ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi. Kemudian kalau yang perlu ditingkatkan lagi kemarin, calon guru penggerak itu harus kreatif, berinovasi, tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas saja, boleh keluar, pokoknya selalu melakukan perubahan-perubahan baru yang tentunya bisa berdampak kepada siswa, prestasi siswa seperti itu. Mungkin kalau dari rekan sejawat kemarin juga responnya sudah cukup bagus. Cuman yang menjadi umpan baliknya ketika ada kegiatan CGP itu disosialisasikan kepada mereka agar sama-sama tahu. Ketika kita sama-sama tahu, nanti enak gitu Bu jalannya. Jadi sama-sama kita untuk memperbaiki SD 1 Margadadi ini ke depannya seperti itu. Untuk siswa, tanggapan siswa, memang ya saya belum melakukan kemarin yang menghadirkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua. Seperti mungkin akan lebih menarik ketika ada nih orang tua yang sebagai polisi hadir di sekolahan untuk melakukan share ilmunya, tata tertib atau kedisiplinan berlalu lintas. Tentunya anak-anak dengan pembelajaran baru di luar yang biasanya gurunya saja, ini Pak Polisi berseragam seperti itu lebih menarik anak, tentunya lebih antusias lagi seperti itu. Dan kemarin saya anak-anak menuliskan umpan baliknya belum dilaksanakan seperti itu. Baik, alhamdulillah tadi Ibu sudah sampaikan bahwa umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah sudah sangat luar biasa ya. Tentunya tadi dari rekan sejawat juga, mungkin tadi Ibu kalau ada program PKP dibagikan, berbagi ya, nanti kan Ibu harus memiliki kompetensi berbagi dengan cara berkolaborasi. Ibu juga tadi sudah sampaikan siswanya masih belum bisa kolaborasi dengan orang tua, mendatangkan sebagai narasumber di sekolah. Nah, untuk mengasah kompetensi Ibu tadi dan berkaitan dengan yang tadi teman-teman responden sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana ke depannya mungkin akan selalu menanamkan praktik baik di sekolahan. Saya juga lebih konsisten lagi, lebih konsekuen lagi dalam melakukan kegiatan yang positif ini. Tentunya misalkan ada kegiatan, segera misalnya kemarin seperti diseminasi positif, budaya positif itu disampaikan, ternyata umpan balik rekan sejawat sangat antusias, maksudnya sangat mendukung sekali dengan program ini. Oh, ternyata ketika program itu disampaikan dan ilmu baru bagi mereka juga, walaupun sebenarnya bukan yang tidak biasa, sudah biasa, cuman mungkin nama-namanya budaya positif itu baru. Jadi saya sampaikan kemarin sangat bagus sekali, umpan baliknya sangat bagus sekali seperti itu. Kedepannya berarti saya lebih konsisten lagi dalam menapaki, maksudnya lagi konsisten dalam mengikuti kegiatan ini seperti itu, biar anak-anak tentunya berpengaruh ke peserta didik gitu Bu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan baru itu anak-anak lebih antusias, lebih bermotivasi daripada yang tadinya pembelajaran hanya monoton seperti itu. Sekarang ada perubahan dengan diselingi karena di pembelajaran CGP itu kan semuanya bermuara ke siswa-siswa seperti itu. Baik. Itu. Alhamdulillah tadi Ibu sudah merencanakan ya sesuatu yang tadi teman-teman responden inginkan ya, di antara Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman guru, kemudian tadi dari siswa gitu kan. Nah, Ibu sudah merencanakan yang sesuatu yang luar biasa. Nah, rencana itu nih Bu supaya bisa terlaksana dengan baik, selain kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan siswa, siapa lagi yang akan Ibu libatkan dalam meningkatkan kompetensi Ibu selaku guru penggerak? Ya, tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya, karena kerjasama itu lebih ringan dan lebih enak gitu. Jadi yang saya libatkan semua
warga sekolah, dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian komite sekolah juga, orang tua siswa, tentunya komite sekolah dan orang tua siswa, dan tentunya siswa sendiri yang terlibat ke dalamnya. Baik, alhamdulillah Ibu juga sudah menyampaikan tadi ya untuk meningkatkan kompetensi Ibu, dan supaya tadi responden teman-teman bisa Ibu laksanakan, tentunya Ibu banyak melibatkan banyak hal, termasuk tadi orang tua ya Bu Murni ya. Semoga nanti ke depan lebih dalam berkolaborasi lebih tingkatkan lagi sesuai dengan keinginan Bapak Kepala Sekolah. Baik, Bu Murni, sekarang kita akan diskusi lanjut tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, Bu Murni kemarin sudah belajar daring ya tentang sosial emosional, yaitu di modul 2.2. Nah, apa yang Ibu pelajari dari modul itu? Yang saya pelajari dari modul 2.2 itu ada 5 KSE ya, kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian manajemen diri, yang kedua, kemudian ketiga kesadaran sosial, keempatnya keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebenarnya ilmu ini bukan ilmu baru ya Bu ya, cuman mungkin dikemasnya baru, tapi kita sudah mempraktikkannya dalam pembelajaran itu, sudah kita praktekkan sehari-hari, seperti misalnya dalam kesadaran diri kita sudah mempraktekannya misalkan dengan ice breaking, kemudian manajemen diri dengan memberi motivasi-motivasi yang mendorong siswa terus tetap belajar. Untuk kesadaran sosialnya seperti hari ini Jumat itu ada Jumat infak seperti itu. Kemudian kalau menengok teman yang sakit seperti itu akan menjadikan anak-anak bersosial seperti itu. Iya. Kalau itu untuk keterampilan berelasi, biasanya anak-anak juga sudah dalam pembelajaran kita sudah belajar berkelompok, jadi anak-anak bisa menghargai pendapat temennya ketika ngomong, dihargai ketika temennya menyampaikan pendapat walaupun tidak sesuai dengan hati kita, anak-anak juga menghargai seperti itu. Baik, tadi Ibu sudah belajar ya tentang modul 2.2 ya tentang sosial emosional. Nah, tadi juga Ibu sudah menerapkan bahkan ya. Nah, untuk supaya ke depan nih penerapan itu sesuai dengan apa yang Ibu inginkan gitu kan, bagaimana merencanakannya Bu, pembelajaran sosial emosional yang Ibu akan terapkan di kelas gitu? Tentunya saya akan memasukkan pembelajaran sosial emosional itu ke dalam pembelajaran Bu. Misalnya nih, misalkan dalam kita masuk kelas sebelum berbaris itu kan kita masuk bisa diselingi dengan kita tahu anak-anak ini sedang bahagia atau sedang sedih atau bagaimana, kita dengan emoji. Anak pas rendah itu biasanya lebih senang dengan gambar-gambar seperti itu. Kemudian memasukkan dengan budaya 5S juga, bisa senyum, sapa, salam, sopan dan santun, itu bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Selain itu juga untuk kegiatan eksplisitnya di dalam kelasnya itu bisa dimasukkan ketika berdiskusi, belajar kelompok, mungkin seperti itu. Kalau 5S itu kan budaya yang harus kita terapkan bukan hanya ketika belajar saja, tapi diterapkan di mana saja Bu. Ketika di rumah sama orang tua, di jalan, ketemu temen-temennya, say hello, atau ketemu bapak ibu gurunya, jangan sampai anaknya itu ketemu bapak ibu gurunya malah ngumpet gitu. Jadi anak ditanamkan bahwa kalau ketemu bapak ibu gurunya itu salam seperti itu. Ketemu temannya jangan sampai itu ada teman saya ngumpet seperti itu. Jadi seperti itu penerapannya mungkin ke depannya. Baik, sangat luar biasa nih Bu Murni sudah merencanakan dan malah bahkan sudah menerapkan pembelajaran sosial emosionalnya kepada peserta didik. Nah, tentunya Ibu Murni itu memiliki harapan ya setelah menerapkan kegiatan sosial emosional tadi. Harapan seperti apa yang Ibu inginkan? Tentunya harapan ke depannya anak-anak didik itu mempunyai karakter yang kuat. Karena anak-anak sekarang memang karena mungkin pengaruh dari budaya asing yang sudah tidak bisa disaring lagi gitu,
sosial emosional anak itu sudah berbeda dengan dulu. Zaman Jadi kita. unggah-ungguh ke orang tua, ke orang lain itu sudah berkurang seperti itu. Jadi anak yang nggak pernah main itu jangan dikatakan anak itu nggak nakal atau sebaliknya. Justru kadang anak yang di rumah terus gadgetnya setiap hari itu justru yang kadang kita nggak tahu itu bermain itunya di WA gitu, yang ketahuannya tuh anak-anak ngomongnya kasar atau itu sering ketahuan kalau di dalam WA gitu. Soalnya temuan di sekolahan juga ada kasus seperti itu ketika dilihat WA-nya, laporan juga dari orang tua itu Bu. Anak yang justru bukan yang anak yang nakal gitu, justru anak yang diam gitu. Tanyain sama gurunya nih, kenapa? Apakah anak ini main terus atau justru enggak? Masalahnya tuh justru pulang sekolah di kamar gitu, jadi dia bermain HP, tak taunya dapat laporan ini di screenshot gitu kan. Oh ini ternyata anak-anak yang kalau dulu nakal itu berkelahi gitu, sekarang malah itu yang harus ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga itu. Kalau insya Allah kalau kesadaran dirinya itu tinggi, sudah ditanamkan ke anak dari kecil, dari dini, itu kita bisa membedakan mana perilaku yang baik, yang buruk, kemudian emosinya juga bisa terkendali seperti itu. Nanti pengaruhnya kalau anak sudah kesadarannya tinggi, insya Allah ke prestasinya juga berpengaruh yang sangat baik seperti itu. Jadi perlu sekali pendidikan emosional, sosial emosional ini diterapkan sedini mungkin, karena ya tadi budaya luar yang sudah tidak terkontrol lagi, penyaringannya bukan hanya dilibatkan di sekolah saja, tapi orang tua harus ikut juga gitu, seperti itu. Betul Bu, baik tadi Ibu sudah sampaikan ya, sudah malah menemukan sesuatu ya yang anak yang tidak kononnya sebenarnya tidak ada anak yang nakal ya Bu ya, mungkin justru kan biasanya kan ada anak-anak yang kok malah yang melakukan kok anak yang pendiam gitu kan ya. Ini kan sesuatu yang baru yang Ibu baru temui ya. Nah makanya tadi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa sosial emosional itu sangat penting ya. Nah terus Ibu juga berharap mudah-mudahan nanti pihak orang tua, keluarga juga ikut melaksanakan ya pembelajaran sosial emosional tidak hanya di sekolah tapi mungkin di rumah. Baik Bu Murni, itu mudah-mudahan harapan-harapan Ibu ke depan menjadikan anak-anak yang lebih hebat, yang berkarakter akan terwujud, karena memang proses itu kan harus kita tempuh. Tadi Ibu yang sampaikan ya benar, kontinu ya, tidak hanya di sekolah tapi di keluarga juga. Baik Bu Murni, kita sekarang lanjutkan ke terlaksanaan tahapan baca. Nah kemarin kan Bu Murni pas Loka Karya 2 itu kan berdiskusi ya, Ibu juga presentasi dengan teman-teman CGP di kelas 4. Nah apakah Ibu telah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu Murni nih? Ya, tentunya saya sudah menerapkannya di dalam pembelajaran. Di pembelajaran saya sehari-hari, saya sudah menerapkannya metode baca ini. Tentunya tidak hanya metode baca ini untuk keberhasilan nantinya, untuk keberhasilan peserta didik, tujuannya seperti itu. Kemarin sesuai dengan visi guru penggerak saya adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian mandiri dan percaya diri, seperti itu. Alhamdulillah dengan saya terapkan metode baca ini, walaupun belum maksimal, sudah ada sedikit dampaknya gitu Bu. Seperti itu. Baik, alhamdulillah Ibu sudah merencanakan tahapan baca dan sudah melaksanakannya. Nah, apakah Ibu sudah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi Ibu selaku guru penggerak nih? Hasil secara keseluruhan, alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya. Tapi mungkin maksimal kalau 100% memang belum ya Bu. Tapi hasilnya anak sudah nyaman belajar, menikmati pembelajaran, kemudian motivasi untuk belajarnya sudah tinggi, seperti itu. Sudah kelihatan anak sudah mulai percaya dirinya ada, karena kita kan dengan tadinya anak yang belum percaya diri, kita selalu dorong
selalu kita kasih motivasi, insya Allah anak akan sedikit, walaupun sedikit-sedikit ikut sudah berubah gitu lah, maksudnya udah ada perubahan. Alhamdulillah, Ibu sudah menyampaikan ya anak-anak ya di pelan-pelan ya Bu ya, apalagi anak kelas 2 Ibu tuh ya. Jadi pelan-pelan tapi kontinu ya. Yang penting Ibu sudah merasakan hasil dari penerapan tahapan budget tadi ya Bu. Baik, kira-kira tantangan apa nih yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan budget? Tentunya tantangannya ada ya Bu dalam menerapkan tahapan bagja itu, karena tahapan bagja itu tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa bekerja sendiri gitu, harus dengan teman sejawat, dengan orang tua, dengan murid juga, dengan kepala sekolah juga. Tentunya dengan adanya sedikit tantangan ini, saya harus lebih konsisten lagi, lebih berusaha lagi untuk mewujudkan tahapan bagja saya, misi atau visi saya tersebut. Baik, alhamdulillah tadi Bu Murni sudah menerapkan tahapan bagja, Ibu juga udah hasilnya walaupun memang belum ya, tapi sudah ada lah. Baik, terima kasih banyak Bu Murni ya. Nah, untuk ke depan nih terkait tadi pelaksanaan tahapan bagja yang hasilnya belum sesuai dengan keinginan Ibu, apa yang akan Ibu rumuskan supaya visi itu benar-benar keinginan Ibu bisa terwujud? Ya. Saya lebih berusaha lagi, lebih bekerja sama dengan rekan sejawat. Tentunya kolaborasi konsisten itu adalah kunci utama dalam untuk mensukseskan siswa. Ketika ada permasalahan, kita tidak bisa juga bekerja sendiri karena siswa yang begitu banyak juga, perlu adanya kolaborasi, masukan-masukan yang positif dari rekan sejawat seperti itu Bu. Jadi insya Allah dengan masukan-masukan, kemudian refleksi dari diri saya sendiri, apa sih yang kurang dari saya, apa sih yang perlu saya tingkatkan lagi, itu dengan refleksi seperti itu insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi seperti itu Bu. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan ya, mungkin dengan berkolaborasi lebih ditingkatkan lagi ya Bu, mungkin hasil itu akan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Alhamdulillah, nggak kerasa di penghujung akhir pendampingan Ibu Murni ya. Apa hal yang menarik nih yang Ibu dapatkan dalam proses pendampingan pada hari ini? Ya, yang menarik tentunya tadi sudah sharing sama Ibu tentang pembelajaran sosial emosional. Tadi juga coaching hari ini juga sangat menyenangkan tentunya, seperti itu Bu. Oke, baik. Apakah ada hal yang diperbaiki untuk pendampingan berikutnya nih untuk Bu Murni nih? Apa yang harus diperbaiki? Pendampingan hari ini cukup baik, sudah baik, bahkan menurut saya malah saya tadi yang telat, ibunya harus menunggu seperti itu. Mohon maaf Bu, Ibu Ilahnya sudah membimbing saya dengan baik, dengan sabar seperti itu. Terima kasih banyak. Pendampingan cukup baik dan alhamdulillah luar biasa. Baik. Ada yang didapat dari proses pendampingan ini yang Kenapa Bu? Barangkali ada yang mau disampaikan apa? Pendampingan kali ini untuk tujuannya tadi kan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, bahwa pendampingan kali ini itu cukup membantu saya, sangat bermanfaat, memberi saya mencas kembali semangat saya yang tadinya mungkin sempat turun naik berkat pendampingan hari ini ngecas kembali seperti kalau baterai diisi ada full lagi ya, semangat lagi seperti iya. itu. Terima kasih banyak, mohon maaf barangkali ada kurangnya hari ini. Sudah luar biasa Bu Murni, terima kasih banyak Bu Murni, pendampingan hari ini sudah sangat luar biasa. Sebelum saya tutup, saya akan membocorkan sedikit nih untuk pendampingan individu keempat. Nah, Bu Murni nanti sebelum pendampingan individu keempat, nanti Bu Murni menyusun rencana pembelajaran ya RPP dengan unsur diferensiasi, kemudian juga jangan lupa dimasukkan kompetensi sosial emosionalnya dan juga budaya positifnya ya.
Nanti setelah ibu membuat RPP, nanti kirim ke saya, nanti saya kasih umpan balik, kemudian saya lagi kembalikan ke ibu, itu ya. Karena nanti di pendampingan keempat itu saya akan masuk ke kelas ibu untuk observasi. Nanti sampaikan juga ke bapak juga kepala sekolah supaya beliau juga akan mendampingi kegiatan ini. Baik, itu saja Bu Murni. Ya, Bu Murni terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belum berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan supaya kita semua selalu bisa menjalankan tugas kita, baik itu di sekolah, di guru penggerak, dan kita selaku ibu rumah tangga. Karena dengan sehat kita bisa melaksanakan itu semuanya. Dan jangan lupa selalu bahagia Bu Murni. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang